Silakan Ananda Wayan. Kedatangan Jepang ke Indonesia dikarenakan awal mula ekspansi yang didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang, Pak. Tepat sekali Ananda Wayan. Bapak rasa Anda semua sudah paham dengan materi kita minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang golongan yang berperan dalam proses proklamasi Republik Indonesia. Apakah Anda tadi malam sudah membaca tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, Pak. Oke, bagus. Bapak senang mendengarnya. Tujuan kita mempelajari materi ini agar Anda semua dapat mengetahui peran dari masing-masing tokoh dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Dari materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, jika tidak, Bapak lanjutkan materi kita hari ini. Golongan yang berperan dalam proses proklamasi Republik Indonesia. Di sini terdapat dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Dari materi ini apakah ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjutkan lagi materi kita hari ini. Baiklah, golongan yang berperan dalam proses proklamasi Republik Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan muda yaitu Soekarni, Harus Saleh, dan Aiman Nafi. Sampai di sini apakah ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk memperdalam materi kita hari ini, Bapak akan melakukan diskusi kelompok, yang mana kelompok satu terdiri dari Ananda, Rido, Trisna, dan Indra, yang akan membahas tokoh golongan tua dari biografi sampai perannya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kelompok dua terdiri dari Ananda, Wayan, dan Tati, yang akan membahas tokoh golongan muda dari biografi sampai peranannya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baiklah, untuk mempermudah Anda, di sini Bapak akan membagikan gambar dari masing-masing golongan. Ya, di sini Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu diskusi selesai. Sekarang silakan kelompok satu membacakan hasil diskusinya. Saya Ridho, perwakilan kelompok satu membahas tentang tokoh golongan tua. Tokoh pertama yang akan saya bahas yaitu Insinyur Soekarno. Saya bisa lihat ini gambarnya. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pertama. Peran beliau yaitu menyusun, mendatangani, dan membacakan konsep teks proklamasi Republik Indonesia. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Bisa dilihat ini adalah gambar beliau. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama. Peran beliau yaitu menyusun dan menandatangani konsep teks proklamasi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ahmad Subarjo, dan ini adalah
peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus ke kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan dibacakan hasil diskusinya. Saya Nandar, perwakilan dari kelompok 2, membahas tokoh golongan muda. Tokoh pertama yang akan saya bahas yaitu Soekarno. Inilah gambar beliau. Peran beliau yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan golongan muda yang mendesak golongan tua untuk cepat membacakan teks proklamasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu tadi. Tokoh kedua yaitu Heru Saleh. Bisa dilihat teman-teman, inilah gambar beliau. Beliau lahir di Sawalunto, Sumatera Barat 13 September 1919. Peran beliau yaitu sebagai wakil ketua aksi proklamasi. Tokoh yang ketiga adalah A.M. Hanafi dan inilah gambar beliau. Beliau lahir di Bengkulu tahun 1918. Peran beliau sebagai sekretaris umum kelompok aksi proklamasi. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah yang ditanyakan? Saya, Ya, silakan Anda Rido. saya mau tanya ke satu. Mengapa golongan muda mendesak golongan tua untuk cepat membacakan teks proklamasi? Dan pertanyaan yang bagus Anda Rido. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Silakan Anda Wayan. Menurut buku yang saya baca, golongan muda ingin Indonesia merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Namun, golongan tua belum siap karena dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Ya, jawaban yang bagus Anda Wayan. Bagaimana Anda Rido? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Baiklah. Kalau sudah paham, Bapak rasa Anda semua sudah berdiskusi dengan semaksimal mungkin. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya Pak, Silakan Anda Indra. kesimpulan hasil diskusi kita hari ini yaitu golongan muda mendesak golongan tua untuk membacakan teks proklamasi karena pada saat itu Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Maka dari itu golongan muda takut jika kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih oleh Indonesia. Sedangkan pada saat itu golongan tua belum siap membacakan teks proklamasi. Ya, tepat sekali Anda Indra. Baiklah, karena Anda semua sudah semaksimal mungkin dalam berdiskusi, oleh karena itu Bapak beri Anda nilai 100. Semangat Anda. Masih, Bapak. Baiklah, jika masih semangat, di sini Bapak memiliki sebuah game. Perhatikan ke depan Anda. Game kita hari ini Bapak beri nama Scramble. Aturan mainnya, game ini kita mainkan secara berkelompok. Tiap-tiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Orang pertama membacakan soal pada media, dan orang kedua mencari gambar yang sesuai dengan pertanyaan, dan orang ketiga menulis jawabannya pada media. Gambar untuk jawaban terdapat pada kotak yang telah Bapak sediakan. Apakah Anda semua sudah paham? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, silakan nomor 1 terlebih dahulu bermain. Ya, silakan. Pertanyaannya, siapa tokoh pemimpin golongan muda? Dari teman-teman hitung. 1, 1, 2, 3. Baiklah, kita akan mengoreksi apakah jawaban dari kelompok 1 benar. Benar sekali, jawaban dari Ananda dari kelompok 1 benar. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2. Mulai. Ayo bacakan soal. Siapakah presiden pertama Indonesia? Ayo kelompok 2. Berhitung. 1, 2, 3. Baiklah, kita koreksi
Ya, di sini masih memiliki soal yang ketiga. Soal ini Bapak berikan untuk rebutan buat Ananda. Bapak di sini akan menghitung 1 sampai 3. Bagi Ananda yang mengangkat tangan terlebih dahulu, itulah kelompok yang berhak bermain di depan. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Karena di sini Bapak melihat Ananda yang ngandar terlebih dahulu mengangkat tangan, silakan kelompok 2 bermain di depan. Siapa sekretaris umum pada kelompok aksi proklamasi? 1, 2, 3. Jawabannya A. Hanafi, Pak. Baiklah, kita lihat apakah jawaban dari kelompok 2 benar. Dan jawabannya benar. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, karena Anda semua sudah semaksimal mungkin dalam mengikuti tim kita hari ini, maka di sini Bapak beri Ananda nilai 100. Semangat Ananda. Masih Jika masih semangat, di sini Bapak memiliki soal evaluasi. Namun sebelumnya Bapak silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan kerjakan soalnya. Ya, waktu mengerjakan soal selesai, silakan ketua kelas untuk mengumpulkannya. Di sini Bapak akan membacakan salah satu soal evaluasi. Siapa yang masih ingat siapa tokoh yang berperan sebagai wakil ketua aksi proklamasi? Saya, Pak. Silakan Anda tadi. Jawabannya Hairul Saleh, Pak. Ya, tepat sekali Ananda. Jawaban Ananda benar. Karena di sini keterbatasan waktu, Bapak akan mengoreksi soalnya di kantor dan Anda akan mengetahui di pertemuan depan. Ya, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menyimpulkan hasil materi kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini yaitu tokoh proklamasi Indonesia ada 2 golongan dan peranan tokoh proklamasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sangatlah penting sebagai bagian dari sejarah bangsa ini dan semua nilai-nilai yang terkandung dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini harus diwariskan dan dimaknai pada generasi penerus. Bagaimana? Apakah Anda semua sudah paham? Paham, Baiklah, sebelum Bapak akhiri materi kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah. Kerjakan LKS halaman 50 isai 1 sampai 10 dikumpul tanggal 23 Juni 2015. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak